persiapan haji tahun 2022 atau 1443 Hijriah pada hari ini. Dan juga sudah hadir narasumber kita di sini, yaitu Bapak Ade Marfudin, Ketua Rabitah Haji Indonesia, dan juga anggota DPR RI Bapak Marwanda Sopang, dan nanti juga akan dimoderatori Rahmatuni. Langsung saja dari ruang media center Gedung DPR RI Senayan Jakarta, saya Subji Abdul beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan diskusi kita hari ini, yaitu dialektika bentar. Iya, diskusi publik yang diselenggarakan oleh Koordinator Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema dialektika demokrasi. Dialektika demokrasi dengan tema persiapan ibadah haji 1443 Hijriah. Sebelum kita masuk ke acara intinya, terlebih dahulu saya perkenalkan dua narasumber kita di depan ini. Yang pertama, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Marwanda Sopang. Dan yang kedua adalah Pak Ade Marfudin, Ketua Rabitah Haji Indonesia. Dan masalah yang akan dibahas hari ini adalah persiapan ibadah haji. Jadi masalah persiapan ibadah haji ini sudah menjadi isu besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena udah 2 tahun proses ibadah haji ini ditunda karena pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah juga di tahun 2022 ini proses itu dibuka. Proses ini ibadah haji dibuka kembali oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tapi kita juga harus bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang telah melobi hingga jamaah haji Indonesia bisa berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan juga apresiasi kepada DPR RI, anggota DPR RI, khususnya Komisi 8 yang punya partisipasi, ada andil di dalam keberhasilan itu. Jadi sebelum kita mulai, ada Pak Dasopang sama Pak Edi, ada 2 isu yang saat ini menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang pertama itu kabar terbaru ada penambahan anggaran operasional 1,5 triliun, dan yang kedua itu adalah batas usia. Nah, ini menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Dan informasi yang sampai ke mereka itu enggak konkret. Pada akhirnya ada terjadi sedikit keresahan. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan secara jelas dari 2 narasumber kita yang insya Allah teruji. Yang pertama, saya memberikan waktu kepada tuan rumah, Pak Marwanda Sopang, untuk memberikan penjelasan atas masalah tersebut. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya langsung saja karena memang waktunya sudah larut siang dan rapat pun belum selesai. Masih raker bersama Menteri Agama, tapi bukan urusan haji. Sekalipun di dalamnya ada urusan haji juga. Sekarang era APBN 2023 penyampaian pagu indikatif. Kalau kita berbicara tentang haji di 2022 ini memang agak panjang prosesnya karena ada ketidakpastian tentang dapat kuota atau tidak. Sampai pada saat kita putuskan tentang persiapan kita untuk berangkat haji, itu kuota belum diberikan kepastian. Kita hanya mengukur dari berbagai sumber informasi. Kalau selama ini kita mendapatkan kuota reguler itu 222.000 jamaah, maka kita melakukan kira-kira semacam prediksi karena berbagai informasi ketika kita mengunjungi Saudi
bahwa kita akan mendapatkan kuota setengah dari kuota reguler. Maka kita mencoba membuat kira-kira di seputaran 110.000 dan kira-kira pokoknya di atas 100.000 jamaah. Berdasarkan itu maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa BPIH dan BPIH itu yang kita putuskan kemarin yang dibebankan kepada jamaah itu adalah sekitar 42 juta dan sementara biaya perjalanan ibadah haji itu hampir 90 juta. Itu berdasarkan asumsi jamaah setengah dari kuota. Baru kemudian muncul kepastian dari Saudi bahwa Indonesia mendapatkan kuota hanya 105.000 jamaah. Maka pertanyaannya pada saat itu, apakah DPR melakukan revisi tentang keputusan BPIH kita? Saya menyampaikan ada klausul karena memang belum ada kepastian kuota kita itu tidak perlu lagi masuk ke klausul pasal supaya menyesuaikan begitu kuota dipastikan dapat. Dan memang angkanya tidak terlalu jauh. Sekalipun itu ada perubahan. Jamaah 105.000 dengan jamaah 112.000 itu sebetulnya mempengaruhi angka-angka termasuk pembiayaan. Tetapi karena dengan klausul pasal terakhir itu kesimpulan kita itu tidak bisa terlalu rumit diberikan wewenang kepada Dirjen Haji untuk melakukan penyesuaian. Itu aman, selesai kita. Kita menganggap persiapan kita bergeser ke teknis supaya persiapan kita dalam melaksanakan ibadah haji pada tahun ini ada perbedaan Pak Eri, Pak Ade. Ada perbedaan yang mendasar. Pertama, Saudi masih melakukan kehati-hatian tentang kesehatan berkaitan dengan pandemi. Karena itu mereka memutuskan berumur di atas 65 tahun tidak diperkenankan berangkat. Karena menurut mereka ketahanan fisik dan ketahanan untuk menghadapi perubahan cuaca dan lain-lain itu rawan diputuskan tidak boleh berangkat. Yang kedua, tetap dilakukan PCR. Maka kita berharap kepada pemerintah pada saat itu segera melakukan pendataan dari siskohat yang masuk di dalam pemberangkatan 105.000 jamaah itu, kira-kira berapa yang berumur di atas 65 tahun, itu segera. Yang kedua, akibat kebijakan tidak memberangkatkan jamaah yang berumur di atas 65 tahun, itu akan ada akibat. Pertama, bagi pasangan suami istri, itu akan ada yang mengambil keputusan. Kalau istrinya kategori tua, tidak bisa berangkat di atas 65 tahun istrinya, sementara suaminya masih muda. Atau sebaliknya, suaminya sudah tua, istrinya masih muda gitu. Maka dia memutuskan tidak berangkat. Si suaminya ini tidak berangkat, kasihan suami saya, istri saya sudah tua nggak berangkat, saya pun nggak usah berangkat lah umpamanya. Gelombang itu kapan muncul? Itu kan berkaitan dengan psikologi jamaah. Mungkin saja sekarang masih ragu-ragu, tapi tiba-tiba memutuskan. Kami berharap pemerintah untuk segera mengidentifikasi itu. Kenapa? Karena kuota kita sedikit, 105.000 saja. Kuota yang sedikit ini jangan sia-sia, karena persoalan teknis. Itu sudah berbagai informasi yang didapatkan di daerah, bahwa dia memutuskan karena suaminya tidak berangkat, dia juga tidak berangkat. Maka kita berharap daftar cadangan ini bisa mengisi itu. Itu saran kita ke pemerintah. Di dalam persiapan kita, baik teknis, kesiapan bandara, pesawat dan lain-lain, tiba-tiba muncul kebijakan Saudi bahwa layanan Armusna dikenakan pembiayaan yang disebut dengan masyair.
Berapa itu yang muncul itu? Padahal kan kemarin sudah kita putuskan, sudah semuanya. Seluruh kebutuhan pembiayaan yang muncul di Saudi itu dalam pelaksanaan ibadah haji sudah kita hitung. Mulai dari Madinah, terkait dengan pemondokan, terkait dengan catering, terkait dengan angkutan perjalanan perpindahan busnya, begitu juga di Mekah. Termasuk yang armusna itu dalam istilah masa lalu disebut dengan muassasah. Jadi muassasah itu semacam kepanitiaan haji. Itu sudah kita bayar di Arafah, Musdalifah, dan di Mina. Kalau di Arafah itu apa sebetulnya layanan di sana? Di sana ada layanan tenda, ada layanan catering, kemudian ada layanan bus mengantar dan membawa pulang lagi. Kemudian kalau di Musdalifah apa layanan di sana? Layanan di sana ada karpet. Di padang pasir itu digelar karpet, jadi jamaah yang bermalam itu ya duduk di karpet. Kemudian di Mina apa? Sama, kalau di Mina ada tenda, ada catering, ya tendanya bermacam-macam, tapi paling tidak semuanya ada ruang pendingin, kalaupun ada yang tidak memadai. Nah, oleh Saudi sekarang ada perubahan manajemen dalam melaksanakan ibadah haji. Tidak lagi sistem muassasah, tapi sudah sistemnya syarikah. Syarikah itu kalau kita di sini Pak Riyade itu semacam PT. Jadi seluruh transaksi yang terjadi di dalam proses pelaksanaan ibadah haji ini PT mendapat fee. Nah, ini nggak bisa kita tawar. Sebetulnya dalam pertemuan dengan syarikah di Madinah pada saat itu kita sudah menduga, karena kalimatnya dari syarikah itu dulu menjelaskan ke Komisi 8, perjalanan tetap sama, dilaksanakan juga Pak, ada pengadaan hotel, pengadaan catering, itu tetap ada. Tapi dia akan melakukan semacam fee untuk syarikah itu. Nah, muncullah tiba-tiba, dan munculnya tidak ada informasi dan tidak ada kabar, tapi itu dituang di dalam e-hajj. Seluruh jamaah haji dikenakan masair, seluruh dunia. Kalaupun ada kekesalan kita, komunikasi ini termasuk tentu kita mempertanyakan komunikasi pemerintah. Tapi ini sebetulnya keterkejutan kita lah. Maka masair itu dibebankan layanan armuzna. Jadi di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina dikenakan tambahan layanan itu 4.300 sekian Real Saudi. Kira-kira itu hampir mendekati 20 juta satu orang jamaah. Maka karena itu tidak mungkin keputusan yang lalu yang sudah diketok itu bisa menutupi itu. Mau tidak mau harus kita lakukan pembatalan itu dan raker kemudian. Nah, kalau pertanyaannya yang berkembang di media sosial bahwa itu adalah salah perhitungan atau tidak cermat, kemudian Kemenak minta tambahan, sesungguhnya tidak. Ini karena faktor luar yang membebankan, dan seluruh dunia dikenakan tentang ini. Dan Asia Tenggara termasuk murah dibanding wilayah-wilayah lain. Ada yang di atas 5.000 bahkan 6.000 Real Saudi yang dibebankan ke perjamaah. Oke, pada saat itu kita mengambil kesimpulan kira-kira begini. Yang pertama, Komisi 8 berkomitmen bahwa segera kita ambil keputusan, karena jamaah akan berangkat tanggal 4. Proses ini tidak boleh berhenti, tidak boleh berubah. Kalau berubah, akibatnya luar biasa. Satu, itu akan ada pergeseran rondon pemberangkatan yang luar biasa, kacau balau. Yang kedua, akan ada berita yang diputar balik dan keresahan dan lain-lain. Maka karena itu komitmen kita harus segera diputuskan bahwa usulan ini harus segera kita ambil keputusan. Tentu Komisi 8 tidak serta-merta akan menerima ini. Kita buka satu persatu item-item yang disebutkan oleh Kementerian Agama, hal-hal yang muncul pembiayaan di dalam masair. Karena ternyata bukan saja masair yang menjadi persoalan, ternyata ada secara teknis yang kita anggap sebuah kelalaian, yaitu pesawat yang berbadan lebar di Surabaya tidak bisa terbang dengan
seluruh persiapan pool Aptur itu nggak bisa terbang karena tidak dijamin landasannya. Maka karena itu dia terbang dari Surabaya dalam keadaan kosong Aptur. Terbang mendarat lagi di Jakarta baru diisi Aptur penuh. Karena menurut informasi memang Aptur ini beratnya melebihi 250 ton. Nah, itu ada istilah technical landing, maka muncul pembiayaan karena ketika dia mendarat di Soekarno-Hatta, isi fuelnya di situ, itu memunculkan anggaran dalam proses pemberangkatan jamaah Surabaya itu kira-kira 25 miliar. Nah, kita bedah semua itu di Komisi 8, maka kita bersepakat satu, tentang masair segera kita ambil kesimpulan dan kita minta yang tercantum di e-hajj itu berapa sesungguhnya. Kita lihat itu. Oke, Pak, berarti benar. Kita pertanyakan bahwa technical landing pesawat tadi dari Surabaya ke Soekarno-Hatta itu sebuah keharusan karena nggak mungkin, karena Saudi tidak mau menerbangkan jamaah kalau itu dibebankan ke pesawat, karena kemarin itu perhubungan sudah mengatakan Surabaya itu oke menerbangkan jamaah dengan pesawat seperti itu. Nah, karena itu prinsip kita segera selesaikan. Yang kedua, seluruh biaya yang muncul tidak dibebankan kepada jamaah. Karena selain kita tidak mau ini menjadi gonjang-ganjing, yang kedua, keputusan di 2020 tentang pembiayaan itu ada satu pasal klausulnya, seluruh jamaah yang sudah melunasi setoran lunas, maka pembiayaan yang muncul, pemberangkatan yang akan datang tidak dibebankan. Jadi dua hal itu kita berkomitmen tidak dibebankan kepada jamaah. Lantas apa yang menjadi pertimbangan teman-teman di Komisi 8? Saya kira cukup cermat, memakai nilai hasil nilai manfaat yang ada di BPKH itu tidak boleh. Ya memang uangnya ada sekarang, Pak. Karena ada 2 tahun tidak memberangkatkan haji, itu uangnya lumayan besar. Tapi kita bersepakat bahwa nilai manfaat itu tidak boleh dipakai karena itu hak jamaah yang akan datang. Kalau kita pakai, sekarang ada, tahun depan juga ada, tapi kalau itu berbahaya. Maka kita bersepakat bahwa memakai nilai manfaat yang terlalu besar, itu membahayakan jamaah yang akan datang, maka harus kita cari dari tempat lain. Nah, maka karena itu kita menemukan di mana lagi dapat anggaran. Ternyata ada efisiensi pelaksanaan ibadah haji yang selama ini disimpan tidak pernah dipakai. Umpamanya begini, pelaksanaan ibadah haji tahun 2017 selesai diaudit oleh BPK. Ternyata ada sisa, Pak. Itu disetor ke BPKH, itu disimpan menjadi dana haji yang hasil efisiensi. Itu ada 4 tahun pelaksanaan, kira-kira ada anggaran di situ 740 miliar. Maka BPKH oke, kalau begitu setengahnya kita ambil dari nilai manfaat, setengah lagi kita ambil dari efisiensi pelaksanaan ibadah haji yang 740. Nah, kira-kira itulah penyelesaian yang kenapa kita bisa segera mengambil keputusan. Yang kedua, saya melihat keuangan haji kita dengan sistem Saudi yang sekarang harus segera ada revisi undang-undang. Baik undang-undang haji, baik undang-undang BPKH, kalau mengikuti visinya Saudi tentang 2040, itu banyak hal yang tidak terduga, kebijakan masa-masa yang akan datang, harus ada pasal-pasal yang dibuat mengantisipasi itu, baik di Undang-Undang 34 mengenai BPKH, baik Undang-Undang 18 di Undang-Undang Haji. Nanti kami identifikasi pasal-pasal apa saja yang menghambat dan pasal-pasal apa yang diperlukan untuk mengganti, untuk mengantisipasi itu. Tentu nanti kami ingin pemikiran dari teman-teman di media dan para wartawan, kira-kira aspirasi dari masyarakat seperti apa. Kalau tidak kita antisipasi, saya khawatir keuangan haji ini kolap. Sekarang jamaah kita baru 105.000, itu kita memakai total semuanya, baik yang dari jamaah, baik yang dari uang daftar,
daftar haji itu kan baik optimalisasi nilai manfaat, baik dari nilai efisiensi, itu kita memakai kira-kira hampir 10 triliun. Nah, kalau kali 2 berarti 20 triliun yang akan kita pakai nanti. Karena itu kita harus wanti-wanti pemerintah dan BPKH harus ada sistem baru tentang keuangan haji yang kita harus antisipasi. Nah, kalau enggak, tiba-tiba nanti Indonesia mendapatkan jatah umpamanya 300.000 jamaah. Uangnya nggak cukup, nilai manfaat yang dikelola itu nggak cukup, Pak. Hasil 1 tahun itu, sekarang Pak Anggito melaporkan hasil kelolaan tahun ini 10 miliar. 10 triliun. Tapi kalau kita punya jamaah 300.000, itu kebutuhannya 12 triliun. Nah, apa mungkin nanti BPKH tiba-tiba tahun depan bisa menghasilkan 15 triliun? Harus kita cari pasal mendorong BPKH untuk bisa mendapatkan 15 triliun. Kemudian dan sistem haji pun nanti harus kita buatkan perubahan umpamanya. Setor awal itu bukan 25, tapi harus di atas itu. Nah, menyentuh persoalan mungkinkah kita naikkan ongkos haji, ini mau tidak mau harus dilakukan. Kalau tidak, nanti akan ada pertanyaan, apakah itu istitoah? Umpamanya ongkos haji 90 juta, Pak. 90 juta ini dibayar oleh jamaah 40 juta, kemudian 50 juta lagi disubsidi. Itu istitoah atau tidak? Kalau menurut saya sih istitoah, karena kerelaan dia menyimpan duit 40 tahun, ini kan punya duit dia nih, 25 juta, dikasih nih sama BPKH. 30 tahun dikasih, terus punya hasil, ya istitoah, Pak, kalau menurut saya. Tapi orang bilang, itu tidak istitoah. Masa subsidinya 50 juta, jamaahnya 40 juta. Nah, itu menjadi perdebatan lagi. Maka itulah yang saya maksud, harus ada pemikiran kita tentang pasal-pasal di Undang-Undang Haji Undang-Undang 18. Kalau tidak, ini akan berbahaya. Kita berkomitmen dengan pemerintah, segera setelah selesai pelaksanaan ibadah haji ini, kita akan mendekati tentang paling tidak undang-undang yang 2 ini harus kita bedah kembali, mengantisipasi tata cara Saudi ini menangani. Yang ketiga, terakhir, mungkinkah para negara-negara Islam pengirim jamaah haji melakukan nego-nego dengan pihak Saudi? Kalau saya mengusulkan harus. Kalau Oki tidak bisa, umpamanya ayo beberapa negara yang menjadi pelopor supaya Saudi itu memberi ruang bagi negara-negara pengirim jamaah haji untuk diikut sertakan. Paling tidak hanya berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, tetapi proses pun diikutkan. Sehingga segala sesuatu yang muncul pembiayaan, negara-negara pengirim paham itu. Memang kalau sekarang kan Saudi mengatakan bahwa itu negara dia kan gitu. Padahal hak untuk melaksanakan ibadah haji itu hak umat Islam. Nah, ketika itu harus ada persinggungan antara hak melaksanakan ibadah dan biaya yang muncul, ya harus ada kompromi. Tidak tiba-tiba langsung masair ditambah 4.300, itu luar biasa. Kami kira ini pemikiran yang berkembang di Komisi 8. Dan segera setelah selesai urusan-urusan ini semua, kita akan kembali rapat persiapan dan antisipasi perjalanan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus kepada Pak Marwan. Ya, selanjutnya kepada Pak Ade Marfudin untuk memberikan penjelasan terkait masalah-masalah yang terjadi dalam proses ibadah haji ini. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Marwan Dasepang dari Wakil Ketua Komisi 8, para wartawan yang saya hormati, pada siang hari menjelang sore ini diskusinya agak sedikit lebih fokus ke persiapan haji tahun 2022. Apa yang disampaikan oleh Pak Marwan, saya pikir itu adalah sebuah loncatan ke depan tentang perhajian yang akan dilakukan. Kalau dikatakan penyelenggaraan haji tahun ini adalah dari sisi penyelenggaraan, pemerintah itu, Kementerian Agama, Dirjen PHU adalah lembaga yang sudah
malang melintang dunia perhajian. Kapan saja haji dilaksanakan siap. Dari sisi manajemen termasuk petugas. Tapi persoalannya bukan itu. Hari ini kita ini kan dihadapkan dengan persoalan haji yang tidak normal. Haji yang belum normal dengan baik. Sehingga ada pembatasan-pembatasan di haji ini. Apa yang kita persiapkan? Kita sepakat bahwa dari awal bahwa haji kita ini ada haji yang dikatakan mahal, yang sangat mahal. 81 juta untuk tahun ini. Tapi kebanyakan subsidinya dibanding dengan pembiayaan pribadi. Misalnya kita lihat tahun 2022 ini sudah dikepreskan, itu kan jumlahnya hampir 80,7 ya, 21 juta coba. Sekarang mau ditambah lagi dengan tadi ada dana tambahan karena ada masyair, ada musjina nambah, transportasi dan sebagainya, termasuk permit landingnya dari Surabaya, sehingga terjadi pembengkakan pembiayaan. Ini kan persoalan baru lagi muncul. Nah ini yang kita lihat di masyarakat ini kan mereka bersyukur bisa berangkat haji tahun ini walaupun dengan pembatasan umur dan juga dari sisi persiapan juga sangat mepet. Mereka harus berangkat dalam kondisi yang masih serba keketatan protokol kesehatan. Nah ini kita lihat misalnya ada penambahan biaya sampai 1,5 triliun tahun ini. Sumbernya adalah dari dua sumber yang kita lihat, yang sampai oleh Pak Marwan tadi. Dari satu adalah efisiensi dana haji sebelumnya, itu yang kita tidak pernah tahu. Masyarakat tidak pernah dibuka kok ada dana efisiensi dari haji sebelumnya. Baru muncul ketika ada persoalan haji ada tambahan pembekakan pembiayaan di Kementerian Agama. Dari dana optimalisasi, tiap tahun kita itu mendapat subsidi dari dana BPKH, tapi begitu ketika pembahasan keuangan haji, ini BPKH tidak pernah disentuh, tidak pernah diajak bicara. Ini persoalan. Bagi saya ini ada kenapa lembaga dengan Undang-Undang nomor 34 diakui oleh BPKH ini adalah lembaga perwujudan dari masyarakat. Di undang-undangnya ada uang masyarakat dikelola oleh BPKH, tapi begitu pembahasan keuangannya Pak Marwan nggak pernah dilibatkan secara detail. Bahkan untuk jadi pengawas pun saya pikir tidak ada kolom itu. Pengawas tahun ini adalah BPD eksternal dan internal. Sementara BPKH yang punya uang itu tidak pernah dilibatkan untuk membongkar komponen-komponen haji. Sehingga investasinya, ekspektasi ke depan BPKH tidak tahu. Begitu hanya juru bayar, saya pikir di BPKH juru bayar apa kasir gitu loh. Kalau sekedar kasir uangnya kembalikannya, nggak perlu ada Undang-Undang 34, tidak perlu BPKH lagi. Nah harapan saya dulu waktu kita sama-sama dengan DPR, dengan Komisi 8, dengan yang pengambil kebijakan undang-undang, dibentuknya undang-undang ini kan adalah uang masyarakat, uang umat dikelola dengan baik, tapi orang-orang BPKH yang menjadi kepalanya dan anggota sana dilibatkan supaya tahu, mengawasi ke sana. Monepnya ada. Ini semua tidak ada. Begitu ada butuh kucurkan uang termasuk dana optimalisasi. Ini saya pikir tidak fair di sini. Kenapa mereka tidak harusnya yang punya anggaran adalah BPKH, tapi tidak pernah dilibatkan dalam perhitungan keuangannya. Ini saya kira perlu ada catatan juga. Karena kenapa misalnya tahun ini ternyata kan harus dibuka kepada publik. Masyarakat itu hanya bayar 35 juta. 2020 bayar 35 juta. Begitu ditetapkan 2022 ini adalah 39,8 juta. Mereka tidak bayar 39 juta, tapi tetap bayar 35. Berarti sisanya itu adalah dana optimalisasi BPKH. Begitu besar yang akan dikelola. Sementara uang yang awal 25 juta tadi ditaruh di BPKH, diinvestasikan, ditasarufkan pada sektor-sektor syariah. Dengan sukuk yang syariah, dapat hasil di mana? Investasi modal apa? Uang 25 juta ditaruh dalam sekian tahun jadi kurang lebih 60 juta. Bisnis yang luar biasa Pak. Ini tidak hadir menurut saya. Pak Dasopal sampaikan bahwa orang yang berangkat tahun yang akan datang apakah akan kebagian? Maka ini Pak tuntutan ke depan Pak Dasopal, dengan hari ini jamaah hampir 100 juta harus bayarnya, dipotong 35 juta, berarti 60 juta yang disubsidi oleh dana efisiensi maupun optimalisasi. Persoalan muncul, apakah haji 2023 yang akan datang akan mendapatkan hak yang sama? Nagih dia.
Pak, haji kemarin kami teman-teman dapat 60 juta subsidinya. Kami kok dapat 30, kembali lagi persoalan. Maka saya pikir ini adalah perlu ada kehati-hatian di sini. Perlu saya setuju. Undang-Undang 34 dan 8 perlu segera untuk direvisi terkait dengan persoalan ini. Saya kira Pak Marwan, masyarakat akan mendukung itu. Karena ini juga harus ditempatkan. Sehingga pengawas itu bukan hanya dari DPR, bukan DPD, bukan internal eksternal, tapi juga orang yang megang uang adalah termasuk BPK dilibatkan supaya tahu semua rincian-rincian detailnya tentang untuk apa. Ini saya kira yang perlu juga disampaikan. Untuk itu, transparansi kepada publik. Ada jamaah apa yang tidak tahu? Kok bayar haji itu 81 juta, 80 juta. Kok saya bayar 35 juta ya? Siapa yang nambahin? Nggak tahu dia bahwa dana itu ada dana optimalisasi dari BPK. Ini transparansi tidak masuk kepada jamaah. Ini juga persoalan baru. Begitu panja DPR menghasilkan keputusan BPIH tahun 2022, Kepresnya keluar. Begitu ada masukan lagi di akhir 5 hari menjelang keberangkatan, kekurangan biaya 1,5 triliun. Saya pikir bukan dari dana optimalisasi seharusnya masuk, bukan dari efisiensi masuk. Negara harus hadir. Di mana sekarang hari ini negara hadir? Negara tidak hadir kalau gitu. Harusnya tanggung jawab siapa? Pemerintah yang masuk ke dalam sini. Dari mana? Dari APBN dong. Ya. Ini kan bukan langsung disiapkan kepada ini jamaah. Larikan. Ini berarti tidak hadir. Negara tidak hadir karena semua dibawa oleh masyarakat, oleh jamaah haji. Saya pikir perlu juga pemikiran ke depan. Begitu Kepresnya keluar, ya tanggung jawabnya adalah pemerintah. Ini sudah diteken. Begitu ada persoalan pembekal biaya, ya Anda tanggung jawab. Jangan kembalikan kepada BPKH atau dana masyarakat yang di ini. Nah, persoalan ke depan pasti muncul, Pak. Agar ada tagihan, tuntutan yang sama, harus mendapatkan hak yang sama pada tahun 2023. Karena hari ini kita keluarkan 65 juta untuk subsidinya dari BPKH dan efisiensi atau optimalisasi. Untuk itu harus segera buat atau payung hukumnya lagi. Kembalikan lagi payung hukumnya ke semula. Kemana, berapa arahnya? Maka yang benar adalah menurut saya adalah kita mengkaji persoalan keuangan ini adalah dana sesungguhnya yang sekarang dibagi rata kepada jamaah yang berangkat itu sangat tidak adil dan belum istiqomah. Yang betul adalah orang yang menabung 25 juta diinvestasikan, ditasarrufkan oleh BPKH dengan akadnya wadiah, maka dia akan melakukan sebuah pengupayaan membesarkan uang itu menjadi bertambah. Tapi akunnya adalah akun pribadi individu. Atas nama Ade Marfudin nabung 25 juta, begitu 10 tahun uangnya menjadi 30 juta. Ongkos haji 100 juta, Anda nambah 60 juta. Berani? Oh, saya tidak buat, mundur. Orang yang punya uang geser lagi urut kacang. Begitu terus menitip. Lagi saya bukan orang Malaysia, tapi saya belajar di Malaysia tentang tabung haji. Begitu sistemnya. Mungkin nggak diterapkan di kita, karena personal account yang dipakai bukan keroyokan begitu. Sehari ini mungkin orang ibunya abang ini ridho, tapi pun belum pernah diminta, Bu, Bapak ridho enggak uangnya dipakai oleh jamaah yang berangkat tahun ini? Belum tentu, Pak. Di mana? Saya bilang haji ini ada haji yang belum istiqomah. Yang istiqomah adalah begitu BPKH Pak Marwan putuskan tahun ini haji kita 80 juta, uang Anda 35 juta, maka kekurangan siapa yang mau menambahkan? Silakan bagi Bapak Ibu jamaah yang mau menambah ke angka 80 itu kurang sekian. Itu istiqomah. Bukan diambil dari dana optimalisasinya seperti itu. Kalau ini adalah membebani teman-teman sebelumnya. Gimana kalau orang yang 46 tahun yang akan datang belum berangkat, hari ini uangnya sudah dipakai, Pak? Saya bilang bahasa kita, bahasa saya. Saya bilang kalau sampai umurnya. Kalau tidak, ini saya kira perlu persoalan baru perlu kita selesaikan. Saya sepakat kalau Pak Marwan, Komisi 8 DPR ada hak inisiatif untuk merubah undang-undang itu. Kemudian yang dirubah sistemnya juga, bukan personal account, Pak. Jadi tabungan pribadi, hasilnya pribadi. Tahu kapan diambil, kapan tidak. Ini juga harus kita selesaikan sistemnya. Jangan sampai secara akumulasi seperti itu. Walaupun mungkin kacamata istiqomah atau tidak, ini juga perlu kita bicarakan secara, karena harus hadirnya adalah ulama MUI. Saya kira yang pandangan lain adalah, menurut saya yang perlu kita lihat tentang dana haji, terutama dana haji yang perlu kita ini kan adalah orang yang sekarang, apakah yakin tahun depan tidak ada pembatasan umur lagi? Kita berharap tahun depan tidak ada pembatasan umur 80 tahun boleh berangkat. Karena kalau Arab Saudi hari ini mengatakan 65 tahun dari yang sehat dari sisi fisik, istiqomahnya bukan itu.
Karena umur tidak masuk dalam istitoah. Umur kesehatan yang jadi patokan. Istitoah kesehatan. 60 tahun dibandingkan 50 tahun bisa lebih loyok 50 tahun. Ternyata 60 tahun bisa masih sehat, 70 tahun masih sehat dibanding yang 50 tahun. Kalau ukurannya umur. Untuk itu parameternya adalah orang itu adalah di aspek kesehatannya. Diagnosis dokter mengatakan ini boleh berangkat atau tidak. Diagnosis dokter. Walaupun umur 50 tahun tapi bawa penyakit menular, cuci darah dan sebagainya, alat tidak layak. Dan yang 70 orang kampung Pak, 70 80 masih bisa ke sawah. Begitu ke Arab Saudi dia kencang larinya dan sebagainya. Dari sisi fisik. Ternyata orang kota ya 60 tahun masih begitu loyo di sono malah digotong-gotong. Ini persoalan. Maka ukurannya bukan umur tapi pada kesehatan fisik istitoahnya di situ. Ini yang perlu kita benahi seperti itu. Jalan keluarnya Pak, usulannya saya kira ke depan perlu ada pemikiran. Umur yang sekarang 70 tahun sementara uangnya di BPKH. Kalau ada pembatasan nggak mungkin berangkat. Solusinya apa? Adalah wa'atimul haji wal umratu lillah. Haji dalam satu paket Pak. Boleh haji, boleh umroh. Kalau haji saja misalnya dalam kondisi yang sekarang tidak sehat, maka sadarkan masyarakat Anda boleh umroh saja. Maka BPKH dengan Komisi 8 saya pikir harus duduk bareng. Selesaikan orang yang jamaah haji yang sudah antri sekian tahun, umurnya sudah 65 tahun ke atas, berangkatkan umroh. Sambil menunggu. Terus gimana dong? Nanti porsinya hangus? Tidak. Selama walaupun menggunakan dana itu yang 25 juta dipakai untuk umroh, tapi syaratnya porsi tidak hilang. Gunakan, tapi umurnya dipanggil duluan, hilang porsinya. Tapi kalau ini kalau nanti berjalan ke sana sampai umur 70 tahun misalnya ternyata ujur tidak bisa berangkat, bisa diwariskan kepada anaknya. Ini harus ada solusi. Jangan sampai dibiarkan jemaah haji 70 tahun, 80 tahun masih antri dan tidak ada kepastian. Maka yang bijak adalah dananya gunakan untuk sama-sama umroh. Sehingga paketnya PHU itu bukan penyelenggara haji dan umroh haji saja, tapi umrohnya. Bisa oleh pemerintah, oleh masyarakat. Saya kira regulasinya adalah diatur oleh pemerintah, penyelenggaranya bisa pemerintah, bisa juga swasta. Sehingga bisa berjalan dengan baik dan kita terlalu banyak nunggu jamaahnya ke depan. Saya pikir itu pemikiran saya dan yang berkembang saat ini dan mudah-mudahan jamaah haji tahun ini bisa berangkat sesuai dengan urutan waktunya dan lebih khusus adalah bukan terus kita berkecemplung dalam persoalan administratif, pelayanan umum dan sebagainya. Ini sering terluputkan adalah aspek pembinaan. Orang ke situ ibadah. Ruhnya adalah ibadah pembinaan. Tapi sebelum berangkat, kalau ruhnya itu tidak dibenahi, maka menurut saya adalah istitoah itu bukan hanya 3. Bukan kesehatan, bukan keuangan, bukan amannya. Tapi harus punya istitoah manasikul haji. Orang ke sana adalah untuk lebih dekat kepada Allah, maka harus tahu ilmunya. Mabrur itu tidak mudah, perlu ilmunya. Maka bagaimana peran di sini? Ya tentunya adalah peran pemerintah termasuk DPR adalah mendorong jamaah haji supaya ilmu manasiknya juga adalah sebelum berangkat masa tunggu yang panjang lebih siap sehingga istitoah manasikul haji juga adalah bagian dari penting untuk melahirkan jamaah haji yang mabrur sesuai harapannya. Saya kira terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus kepada Pak Edi. Ya, selanjutnya kita untuk memperdalami pembahasan hari ini, saya buka kesempatan kepada rekan-rekan wartawan untuk menyampaikan pertanyaan. Mau pertanyaan dari pribadi atau titipan dari masyarakat. Silakan. Iya. Ayo, teman-teman, satu. Ini ide saja ya, menambahi Pak Ade tadi itu. Rentang waktu menunggu pemberangkatan ini cukup meresahkan bagi jamaah kita. Jadi yang disebut jamaah haji begitu mendaftar sampai berangkat selesai itu disebut jamaah haji. Profil jamaah kita itu sebetulnya rata-rata sudah tua. Bisa berangkat haji ketika urusannya sudah selesai. Urusan selesai itu anaknya sudah sarjana, menikah dan lain-lain, baru selesai urusannya. Aset dijual, baru mendaftar haji. Rata-rata paling tidak umurnya sudah 50 tahun. Begitu mendaftar 50 tahun, maka kesempatan kemudian 30 tahun lagi, 80 tahun. Ini kalau dia meresapi tentang dirinya, maka pertanyaannya
masih hidupkah saya pada saat itu? Kemudian, andaikan hidup pun masih bisakah saya berjalan? Itu pertanyaannya. Saya ingin mengajak masyarakat, baik di komisi, baik di dapil dan lain-lain, saya ingin kita cari solusi. Maka pemerintah mencari solusi menyelesaikan urusan psikologi jamaah tentang matikah saya atau masih sanggupkah saya berjalan. Paling tidak jamaah ini dia pernah menyentuh Ka'bah, melihat makam Rasul, di mana Arafah dan Mina, di mana tempat melontar itu. Maka karena itu boleh kita rubah program yang namanya manasik itu, ada manasik on the spot. Jadi langsung diumrohkan. Pemerintah kalau begitu ketika menerima pendaftaran bukan saja melaksanakan ibadah haji tapi juga umroh. Masyarakat yang belum pernah melihat Ka'bah dan menyentuh Ka'bah itu segera diumrohkan. Nanti kita hitung dari jamaah itu berapa, kemudian dari nilai manfaat berapa. Kalau ini yang terjadi, kita tinggal rubah undang-undang BPKH supaya investasinya langsung. Kalau ada jamaah yang kita berangkatkan umroh setiap hari, maka BPKH boleh punya pesawat. Karena ada jamaah yang diangkut sebagai penumpang. Ada jaminan bahwa pesawatnya BPKH itu ada penumpangnya. Yang kedua, dia bisa investasi hotel di Arab karena ada yang menghuni setiap hari, ditempati di situ. Maka karena dia bisa investasi langsung, maka dia akan mendapatkan kira-kira, kalau sekarang kan dia pendapatannya 5% sampai 7% paling tinggi. Ya hasil imbalnya. Maka paling besar dia mendapatkan 10 triliun. Kalau investasi langsung bisa mendapatkan sampai 12%. Itu bisa-bisa menghasilkan 20 triliun. Nah, tinggal merubah nanti di sana di undang-undang itu sehingga perputaran jamaah kita umroh itu seluruhnya dikelola oleh negara. Kalau dibagi-bagi nanti untuk para pengelola umroh itu kan kolaborasi dengan swasta. Nanti jamaahnya bagianmu dan bagianmu itu kerjasama. Tapi pesawatnya sudah ada pesawat BPKH. Maka jamaah yang berpikir apakah dia masih hidup, apakah dia masih berkemampuan berjalan, paling tidak sudah menyentuh Ka'bah. Kalau Sulawesi Selatan itu sudah ada 40 tahun, Pak. Bahkan di atas 40 tahun di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Tambah 50, 90 tahun nggak mungkin. Harus ada jalan keluar. Nah, maka saya setuju tadi ide ini kita dorong itu penyelesaian dari kita. Sementara dari Saudi tentu kita dorong OKI akan berbicara terhadap Saudi kira-kira bisa nggak jamaah menjadi 5 juta. Jadi kalau setiap tahun itu kira-kira jamaah haji berkumpul di Saudi kira-kira 5 juta seluruhnya. Tapi ini yang resmi jamaah 5 juta. Sekarang kan kira-kira 2 juta Pak jamaah. 2,4 juta ya jamaah. Selainnya itu ya semua petugas dan lain-lain. Nah ini kita buat menjadi 5 juta jamaah. Maka kesempatan Indonesia mungkinkah 1 juta? Kalau mungkin 1 juta itu menyelesaikan daftar tunggu, tapi kita problem di keuangan haji nilai manfaat yang tadi. Maka saya mendorong pemerintah kita kaji ulang mengenai Undang-Undang BPKH 34 ini supaya dibolehkan investasi karena memang di situ disebutkan tanggung renteng Pak. Kalau ada kerugian itu dibebankan ke BPKH pengelola, komisioner. Ya mereka nggak berani kan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya bisa dialokasikan semacam nanti ada alokasi dana untuk kerugian menutupi itu. Jadi ada yang ya ada celah untuk menanggung itu dibuatkan. Kalau mempertahankan dengan sistem sekarang itu paling besar 7%. Hasilnya maka 10 triliun. Nah, sekarang kan kelolaannya sudah di atas 150 triliun. Menghasilkan 10 triliun. Nah, kita berharap nanti paling tidak ini bisa menghasilkan 12 triliun. Andaikan kita
berhasil meyakinkan Saudi, katakan menjadi 300.000 jamaah, kita masih bisa menutupi. Nah, kami berkomitmen hitung-hitungan yang tadi, Pak. Tentu hari ini memberangkatkan ibadah haji harus bisa kita jelaskan ke masyarakat kita, jamaah kita, ini memang luar biasa khususnya. Untuk tahun ini sangat khusus, maka kemampuan pemerintah meyakinkan supaya jamaah yang akan datang, cerminannya bukan tahun ini, Pak. Kalau tahun ini itu bahaya sekali, karena ini kan di atas setengah yang disubsidi, sekalipun subsidi itu bukan negara. Teman-teman para anggota Komisi 8, sejalan dengan pemikiran Pak Ade tadi itu, ada yang ngotot memang ini ditanggulangi negara. Tapi setelah dilihat peraturan, pasal-pasal tentang itu, memang ini tidak bisa. Ini kan kepentingan jamaah. Jadi pemerintah tidak bisa masuk ke dalamnya, kecuali infrastruktur, kecuali hal-hal lain, umpamanya asrama hajinya, kemudian landasannya dan lain-lain itu bisa. Tapi ini menyangkut adalah fasilitas jamaah yang ada di pelaksanaan ibadah haji, sehingga negara tidak bisa masuk. Bahkan kita mendorong, ini kan kesalahan Menteri Perhubungan tentang Bandara Surabaya yang tidak bisa diterbangi oleh pesawat besar dengan pool apturnya. Itu menimbulkan biaya 25 miliar karena mendarat lagi di sini. Toh juga itu nggak bisa, karena yang disasar itu per jamaah, bukan landasan. Nah, kalau landasan itu bisa negara. Tentu nanti kami akan evaluasi setelah ini, kenapa tidak secermat itu Menteri Perhubungan. Padahal pada saat kita waktu panggil di Raker dengan Menteri Perhubungan, Bandara Surabaya oke, tidak ada masalah. Nah itu kan sekarang tidak mungkin lagi kita berdebat, Pak. Kalau berdebat jamaah tidak berangkat. Jadi ini bagian dari darurat, maka seluruhnya ini kita ambilkan. Nah saya setuju tadi, kita pun tidak pernah membahas efisiensi, Pak. Dan efisiensi pun rumahnya ini belum ada undang-undangnya. Maka uang ini tidak pernah disentuh. Ketika selesai haji ada sisanya disimpan. Selesai haji disimpan. Mestinya ini dikelola juga. Tapi ternyata itu pasalnya tidak ada. Maka uang di 4 kali pelaksanaan ibadah haji itu, di 2017 ada namanya pelimpahan, itu terakumulasi 740 miliar. Nah itu saya setuju, nanti akan termasuk itu perubahan. Apakah itu bisa menjadi peraturan menteri, apa itu bisa peraturan BPKH, kan bukan lagi di menteri, di BPKH, atau harus pasalnya yang dirubah. Ya 740 miliar dikelola ya lumayan, Pak. Nah itu jadi karena sudah mentok, ya kita ketemu itu. Selama ini tidak pernah. Jadi kita tahunya bahwa efisiensi itu dimanfaatkan untuk hal-hal lain, karena itu bukan lagi uang jamaah. Efisiensi itu bukan uang jamaah, Pak. Itu setelah selesai dihemat mereka di sana sebagai panitia, ada sisa. Itu sebetulnya sudah efisiensi. Kami kira itu perkembangan yang terakhir. Mudah-mudahan pemberangkatan jamaah tidak ada masalah dan mereka dalam keadaan sehat kembali ke tanah air menjadi haji mabrur dan menebarkan kedamaian setelah pulang menjadi jamaah haji. Kalau sudah alim haji mabrur, wah senang sekali kita, karena ternyata dalam sejarah Indonesia perpolitikan kita di masa-masa penjajahan pun para jamaah haji itu sebetulnya punya peranan yang luar biasa untuk memerdekakan Republik Indonesia. Saya tidak punya waktu lagi, harus bubar, ini harus segera mengakhiri di sana rapat kerja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir closing statement dari Pak Ade, silakan. Baik, makasih. Saya kira harapan kita adalah ada perubahan. Kita tidak boleh terulang seperti ini yang kedua kali. Untuk itu yang cermat adalah kembali kepada landasannya dan hukumnya. Berarti ada perubahan segera Undang-Undang Nomor 34 dan Undang Nomor 8 supaya ada payung hukumnya. Ini persoalannya akan bergulir ke tahun yang akan datang. Ini efeknya efek domino. Untuk itu pembenahannya perlu dilakukan dari sekarang, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Dan solusinya adalah tadi itu perlu segera juga adalah dicarikan solusi untuk jamaah yang sudah tua-tua. Jangan sampai
mereka menjadi penyumbang dana untuk haji tapi tidak berangkat-berangkat. Saya kira perlu ada penguatan, perlu ada perlakuan yang lebih yang lebih segera dilakukan oleh pemerintah termasuk DPR. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan closing statement dari Pak Ade, maka berakhir juga diskusi kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mundur sedikit Pak, sedikit. Ya, misalnya dialektika demokrasi terkait dengan persiapan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022. Masa ini baru saja selesai. Pak Marwan Dasopang nih, Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari pemilihan Semarang. Pak, tadi beberapa hal PCR itu, maka kita sudah menganjurkan bahwa PCR itu dilakukan sebelum di asrama haji. Itu dilakukan di kabupaten. Tapi kan kita bisa memahami juga bahwa tidak semua kabupaten punya laboratorium penguji PCR itu terpapar atau tidak. Tapi kita tetap sarankan pengambilan sampel itu dilakukan di kabupaten, tentang labnya di mana ya dibawa ke lab mana saja. Kenapa begitu? Karena kita tidak mau begitu sampai di asrama haji ketahuan terpapar. Itu akan mengakibatkan nanti persoalan lain dengan jamaah yang lain itu. Maka itulah yang mungkin membuat gangguan-gangguan terhadap jamaah. Kalau terpapar di asrama itu harus dikejar berapa jamaah, itu berbahaya sekali. Saya kira tinggal yang normal saja tentang kesehatan, sebagaimana kesehatan yang lalu. Ini kan sudah dipatok bahwa umur 65 di atas itu tidak berangkat, tinggal pengecekan kesehatan. Kami kira hanya itu saja kalau persiapan yang harus perlu hati-hati, tapi nanti tambahan yang dibutuhkan itu adalah ketika mendarat di Jeddah. Pemeriksaan yang disebutkan dengan PCR ini kan harus ada pihak yang bisa meyakinkan pihak Saudi pemeriksaan itu tidak terlalu lama tentang hasil PCR, karena itu akan membuat jamaah terlalu lama mendarat dan terlalu lama pemeriksaan. Jadi selain itu formal kita ikuti, tapi lobby-lobby saya kira dibutuhkan. Oke, berarti terkait dengan juga bagaimana aplikasi Tawakalna yang juga sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi juga harus juga dipastikan oleh para jamaah sudah di-download seperti itu ya Pak? Ya, saya kira di situ, dan itu kan sudah kita peringatkan supaya dilakukan terkait kebijakan Saudi tentang masuk ke Saudi yang dibebankan kepada jamaah, baik itu kesehatan, tata cara dan lain-lain, supaya tidak menjadi problem dan itu menjadi stuck di pintu-pintu masuk. Itu sudah kita ingatkan. Dalam dialog kita dengan pemerintah, Kementerian Agama, itu sudah on the track semua. Nanti kita akan lihat lagi di lapangan, di tanggal 4 kita juga akan turun ke beberapa pemberangkatan, kira-kira kendala untuk ini apa. Masih ada beberapa penerbangan lagi yang mungkin bisa kita selesaikan. Kami kira tinggal itu. Terakhir berarti tidak ada sepeser pun jamaah haji yang akan dibebankan terkait dengan biaya tambahan operasional 1,5 triliun tadi ya Pak ya? Tidak ada kita bebankan, karena tadi saya sebutkan pertama, karena kita sudah putuskan di pengambilan keputusan yang sudah diketok, maka keputusan itu tidak mungkin dianulir, maka tidak pernah dibebankan lagi ke jamaah. Maka kita mendapatkan yang saya sebutkan tadi itu dana efisiensi itu, supaya tidak membebani dari nilai manfaat
yang sebetulnya hak jamaah yang akan datang. Dalam hitung-hitungan kita itu masih pas, tidak ada persoalan. Baik, Ya. terima kasih Pak Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan ini adalah akhir dari perjumpaan kita dalam Dialektika Demokrasi. Hari ini Kamis 2 Juni 2022. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.